Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana binuri dinika ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita mengenai tentang kitab riwayat Nabi seperti biasa yang telah kita sampaikan. InsyaAllah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita lanjutkan mengenai tentang judul besarnya Tiada Tahu Membaca. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada tahu membaca. Nabi Muhammad tiada pernah belajar dari semenjak kecilnya sampai kepada wafatnya. Ia senantiasa ummi, artinya tiada tahu membaca dan menulis. Penduduk Mekah pun sedikit sekali yang pandai membaca dan menulis pada dewasa itu. Nabi kita Muhammad SAW, beliau digelar dengan Al-Ummi. Arti Ummi ini, beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Semenjak dari kecil, beliau tidak pernah belajar. Kemudian mayoritas penduduk kota Mekah pun demikian. Banyak sekali mereka yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Ketika Nabi kita Muhammad SAW, beliau di sini dikatakan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini merupakan satu keistimewaan yang ada pada Rasul kita. Kenapa demikian? Sebagai dalil bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya ini benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan beliau. Sehingga dengan demikian dapat kita pastikan Rasul kita bukanlah beliau yang pandai menulis, pandai mengarang, tetapi itu semua adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Kekacauan dunia. Keadaan di tanah Arab pada masa itu sangat buruk. Kebanyakan orang menyembah berhala. Di lingkungan Ka'bah terdapat 360 patung yang disembah. Perbuatan-perbuatan keji dan kejam banyak dilakukan orang, seperti membungakan uang, main judi, minum arak, kemudian membunuh anak karena takut miskin, menanam anak perempuan hidup-hidup karena takut malu. Inilah yang terjadi ketika dahulu kala di tanah Arab pada masa itu sangat luar biasa. Orang-orang di mana banyak yang tidak menyembah Allah. Mereka menyembah berhala. Bahkan di lingkungan Ka'bah sendiri pun terdapat sebanyak 360 patung yang disembah oleh orang-orang jahiliyah di saat itu. Maka kelakuan yang mereka kerjakan sangat keji. Kekejaman di mana-mana. Sering orang melakukan membungakan uang yang di saat ini pun mungkin
di kita sudah banyak yang melakukan demikian. Di mana-mana terjadinya riba, ada yang main judi. Maka main judi bukan hanya sekarang, dahulu pada masa jahiliyah pun sangat luar biasa. Kalau dulu mungkin main judinya hanya seperti itu, tapi sekarang berbeda dengan kita. Banyak judi online di mana-mana. Kemudian mereka meminum arak, membunuh anak. Kenapa anaknya dibunuh? Takut karena jatuh miskin, karena lahirnya sang buah hati. Anak perempuan yang ketika lahir dikubur hidup-hidup. Karena itu menjadi sebuah aib bagi keluarga. Mereka merasa malu di saat lahirnya seorang buah hati yang terlahir adalah perempuan di saat itu. Kemudian samun menyamun, bunuh-membunuh, dan sebagainya. Bunuh-membunuh, pertumpahan darah, kemudian saling menyamun, kemudian saling juga sihir menyihir di saat itu pun sangat luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang yang teraniaya, tidak mendapatkan keadilan. Pada tempat lain di seluruh dunia pun hampir serupa itu juga keadaannya. Bukan hanya di negeri Arab, tetapi hampir di seluruh penjuru dunia di saat itu kejadian yang sangat luar biasa. Mereka selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dalam kekacauan. Nampaklah bahwa dunia sangat mengharapkan datang seorang pemimpin. Karena kekacauan dunia yang sangat luar biasa di saat itu, maka yang diharapkan oleh kita semua dan juga manusia di saat itu adalah lahirnya seorang pemimpin yang adil, yang bisa mengajak umat kepada jalan yang benar, yaitu dengan datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Mengasingkan diri. Pada waktu Nabi Muhammad hampir berumur 40 tahun, hatinya sangat tertarik untuk mengasingkan diri dari tengah-tengah pergaulan yang sudah rusak itu. Pergilah ia ke sebuah gua di Gunung Sur yang terletak di luar kota Mekah. Gua itu bernama Hira. Bermalam-malam ia tinggal di gua itu. Terkadang sampai 10 hari, pernah juga sampai sebulan. Apabila habis bekalnya, kembalilah ia mengambil bekal yang baru. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita. Di saat dunia dalam keadaan kacau balau, maka di saat itu Rasulullah mengambil sebuah kesimpulan. Beliau mengasingkan dirinya pergi kepada satu gunung yang namanya Gunung Sur. Yang di gunung itu ada satu gua yang bernamakan Gua Hira. Disitulah Rasulullah beliau habiskan waktu beliau tinggal di gua. Terkadang ada waktu sampai sebulan, terkadang 10 hari. Ketika bekal beliau sudah habis, beliau turun lagi kembali ke rumahnya. Setelah mengambil bekal beliau lanjut lagi untuk pergi mengasingkan diri ke Gua Hira di saat itu. Pada waktu yang akhir-akhir, acap kali ia bermimpi, yaitu sebagai permulaan penerimaan wahyu. Tiap-tiap kali ia bermimpi pada waktu jaga, benar-benar dilihatnya terjadi seperti yang dilihatnya dalam mimpi itu. Ketika waktu menjelang Rasulullah mau mendapatkan wahyu pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sering bermimpi. Kemudian mimpi yang beliau lakukan di saat itu
ketika beliau bangun dari mimpi tersebut, maka terjadi apa yang ada di dalam mimpi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mula-mula menjadi Rasul. Pada suatu malam bulan Ramadan, ketika umurnya 40 tahun, sedang ia di Gua Hira, datang kepadanya seorang malaikat. Katanya, baca. Dijawabnya, saya tidak pandai membaca. Ini awal mula terjadinya wahyu yang diberikan Allah kepada Rasul. Itulah ketika di dalam malam bulan Ramadan. Di saat itu umur Nabi kita 40 tahun. Di saat itu turunlah seorang malaikat. Yang malaikat itu berkata kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca. Maka Rasul kita menjawab, saya tidak pandai membaca. Baik, kita lanjutkan. Malaikat itu menangkap dan memeluk kuat-kuat. Sesudah kepayahan sangat baru dilepaskan. Dan katanya pula, baca sekali lagi. Jawabnya, saya tidak pandai membaca. Malaikat itu menangkapnya dan memeluknya kuat-kuat. Sesudah kepayahan sangat, lalu katanya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ketika kali kedua, malaikat memeluk erat-erat Rasulullah. Ketika sudah dipeluk erat-erat Rasulullah, sudah susah di saat itu. Lalu dilepaskan oleh malaikat kembali. Lalu malaikat berkata kepada Nabi kita, baca. Rasul kita menjawab, saya tidak pandai membaca. Lalu di saat itu barulah malaikat mengatakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat ke depannya. Barulah di saat itu Rabbi kita membacakan yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia daripada segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, lalu telah mengajari dengan perantaraan kalam, yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Malaikat itu berkata-kata, Ya Muhammad, engkau Rasulullah, dan aku Jibril. Inilah mula-mula ia diangkat menjadi Rasul, dan dibacakan malaikat itu adalah ayat-ayat Quran yang mula-mula disampaikan kepadanya. Inilah setar mula Allah mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai Rasulnya. Maka di saat itu malaikat berkata kepada Nabi kita Muhammad, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku ini adalah Jibril. Maka di saat apa yang dibacakan oleh malaikat ini adalah ayat-ayat Al-Quran, di mana ayat Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga diteruskan kepada umatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat mengetahuinya bahwasanya inilah permulaan terjadinya wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Di mana ada kekurangan dan kesalahan, mohon diperbanyak maaf. Kami akhiri, wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marji wal ma'ab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.